Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ali akhi Ihya Ghazali tanal bihi syifa min kulli da'in a'dala tali' mutala'ahlah engkau. Akhi, wahai saudaraku, Ihya Ghazali akan kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Tanal, niscaya mendapatkan engkau fihi dalam kitab Ihya itu asyifa, penyembuh, min kulli da'in a'dalla, dari setiap penyakit yang nakal, dari setiap penyakit yang sulit. Nah, qala syarih rahimahullah, yakni tali ya akhi Ihya Ulumuddin lil imami hujjatul Islam Zainuddin Abi Hamidin Muhammad ibni Muhammad ibni Muhammad bin Hamid Al-Ghazali. Tali, mutalaahlah oleh engkau, terserah aja, mutalaahlah, belajarlah, mendengarkah. Nah, mutalaah ya akhi, wahai saudaraku orang Islam, wahai saudaraku penuntut ilmu, mutalaahlah. Arti mutalaah ini membacalah oleh engkau, belajarlah engkau, mendengarlah engkau. Apa? Ihya Ulumuddin, akan kitab Ihya Ulumuddin. Nah, kita kan ada belajar PK, tapi keringkasan Ihya ada belajar, terjemahan Ihya ada belajar. Apa? Kitab Al-Mursyidul Amin itu adalah keringkasan Ihya, atau judul lain Mukhtasar Ihya, ngarannya Mau'izatul Mu'minin fi Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Walaupun kita belum tamat, itu kitab keringkasan Ihya. Kemudian kita belajar Sairus Salikin. Sairus Salikin 4 jilid, itu persis terjemahan Ihya ke dalam Arab Melayu, namun sedikit-sedikit ditambahkan oleh Syekh Abdul Samad Palembang. Maka orang belajar Sairus Salikin kurang lebih aja belajar kitab Ihya Ulumuddin. Nah, sekarang ini kitab Ihya Ulumuddin diterjemahkan orang ke dalam bahasa Indonesia. Maka ketika orang punya kitab Ihya Ulumuddin dibaca saja tidak bisa, harus belajar. Makanya mutalaah, arti mutalaah ini sudah belajar, sudah, lalu tinggal membacai, tinggal mendengari. Apa kitab nang dimutalahi, apa kitab nang dipelajari? Kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali yang bergelar Hujjatul Islam Zainuddin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Hamid Al-Ghazali At-Tusi. Orang mana Imam Ghazali ini? Imam Tus, orang At-Tusi, kampung Tus. Di mana kampung At-Tusi itu? Apakah di Saudi? Bukan. Apakah di Hadramaut? Maginnya kada. Di Yaman tidak. Kemudian di Mesir tidak. Di Irak tidak. Imam Ghazali itu lahir di satu kampung kota yang disebut At-Tusi. At-Tusi ini bagian daripada ibu kota Khurasan. Khurasan ini bagian daripada wilayah Iran. Iran ini bahasa sekarang, dulu sebutannya adalah Persia. Paham rahmatlah? Artinya Imam Ghazali bukan orang Arab, orang Persia. Orang Persia.
Kamu kira orang Arab lebih? Enggak, orang Persia, orang Irak. Kamu kira orang Yaman? Enggak, orang Persia. Wah, ini negaranya disebut Iran, ibu kotanya Teheran. Nah, berarti Syiah Imam Ghazali kada. Walaupun Sidin lahir di wilayah Syiah tapi jauh dari Khurasan, itu jauh benar. Khurasan itu wilayahnya Parak, sudah masuk wilayah perbatasan antara Irak lawan Iran. Jauh. Kalau Syiahnya ini di ibu kotanya di Qom. Teheran tuh Iran, ibu kotanya Teheran. Nah, itu Teheran itu Syiah. Kemudian ada pusat pendidikannya Syiah itu di Iran tuh di Qom ngarannya. Qom ngarannya. Nah, itu pusat pendidikannya benar di wilayahnya. Nah, sedangkan Imam Ghazali ini di Khurasan, di kampung. Tapi bagian wilayah Iran. Kesebelah Irak. Terus, nah, kitab Ihya Ulumuddin ini, Imam Ghazali ini di samping pengarang kitab Ihya Ulumuddin, sahibil ilmil ghazir. Imam Ghazali ini orang yang mempunyai ilmu nang dalam, al-ghazir ini dalam nang halus, wal qalbil mustaniri, punya hati yang bersinar. Lam yujad fi ta'ifati syafi'iyati wala fi gairiha fi akhir zaman misluhu. Tidak didapati dalam kelompok pengikut ramilah, dalam kelompok pengikut mazhab Syafi'i, wala fi gairiha, tidak ada juga didapati di lain kelompok mazhab Syafi'i, apakah mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, fi akhir zaman, tapi di akhir zaman tidak ada didapati misluhu, seperti Imam Ghazali ini. Artinya begini, Imam Ghazali ini benar bahasa orang sekarang begini, Imam Ghazali ini adalah tokoh Islam fenomenal. Bahasa keren itu kayaknya. Tokoh Islam fenomenal, boleh. Tokoh Islam nang hebat. Bahasa orang sekarang tokoh Islam nang viral hebat, bukan karena viral aja. Dan hati-hati orang viral mendadak, orang viral itu gitu, pikai ada nang viral mendadak, kena redup. Itu kan makanya kan darat. Nah, orang viral aja sih, ada lawas redup. Kenapa? Karena ketahuan kena aslinya. Bila nang asli bujur benar viral apa? Ya kada berderuban tuh asli itu. Bila nang kena ada lawas tinggalam tuh dulu viral aja tuh, tinggalam itu kada asli itu tuh. Mungkin karena lucunya atau apa karena itunya. Tuh benar. Kok ini aja viral lah. Hanya maksudnya ya inilah daya masyarakat kita. Pahamlah. Masyarakat kita ini nang penting menghibur. Benar, menghibur. Arti menghibur itu bilanya lucu atau apakah lalu ramai itu. Ramai itu. Viral itu nyata. Mau di mana-mana kada pulih ilmunya ada pulih. Orang masaknya kena benar, kena akan tersisih. Orang yang pintar mulai melihat ini isinya ada kada, ini isinya ada kada, ini isinya ada kada. Jangan lucu-lucuan aja, lucu-lucuan aja. Jangan melihat pelawaka. Ya kalau nyata-nyata rame melihat Gunung Kasino Indro ya sama aja lucu. Itu kan ada hasilnya juga sama aja, ini kan ada hasilnya juga. Tapi ini ceramahnya, iya kan ada isinya. Isinya cuma lucu-lucuan. Kena kisahnya mengarah
Mana dapat kisah mana dengari bahan di jero mau ulah seorang kisah ini harap ngaranya ini mau ulah kisah ini. Waduh. Nah, kena orang ke sisi cakainya orang menampi asa baras banyak kayak dulu ini kena ditampi orang ini antahnya terabangan ini antahnya terabangan tinggal barasnya dikitanya lagi. Nah itulah nah asli kayak itu bang kan bila orang nak mencari itu barasnya tinggal sedikit aja antah ini terabangan antah hamba barat gin terabang yang menigumba ya ada barat aku ya terus hamba barat iya hanya kita ini jangan ada kita di pondok kita ini nang hamba jangan hamba terabang akan aja udah kita gumba di kumba itu hamba barat gin terabang juga mengawan nang diisi itu biar ada banyak ada apa juga biar ada viral yang penting berisi. Bila berisi itu kawan dimanfaatkan. Bila hamba ini akan gabok saja iya nah hiburan nya tertawaan melihat videonya Tuhan gurunya tadi tertawaan kalangkangan sambatan tambuk bungul tampar gaya bah dimapa nengkenil apa hasilnya coba pikir Allahumma tapi viral nah itulah bahasanya fenomena zaman sekarang orang milainya hendak viral pikai kamu bisa lucu-lucu aja di mapakah bani asal lucu rame orang terhibur rame makanya mana yang bilainya video dan apa bilai bina rame YouTube nih rame tuh ya kayak itu ya tapi bila nang pina berisi atau apa bila penontonnya nang itu aja hanya paham oh ini berisi tapi ada banyaknya nang wah ini nah makanya Imam Ghazali ini zaman dulu viral tapi viralnya itu bukan karena TikTok bukan karena YouTube dan sebagainya. Keviralan Sidin itu dari mulut ke mulut ke mulut ke mulut sampai viral. Nang terkenalnya bukan lucu, ilmunya hebat. Bukan hanya ilmunya nang hebat, oh ternyata akhlaknya hebat. Dan seterusnya. Nah kebetulan Imam Syafi'i ini pengikut mazhab Hanafi Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Kenapa? Karena Sidin lahir di abad ke-5 Hijriah. Jadi Sidin Imam Syafi'i kan abad kedua Hijriah. Jadi Imam Ghazali ini mazhabnya Syafi'i dalam fikih. Dalam tauhid Sidin mana mengikut Asy'ari. Dalam tasawuf karena tasawuf itu adalah menirunya pembukuannya keadaan lalu pemikiran sahabat dan Sidin mempunyai metode sendiri. Lalu Imam Syafi'i dalam tasawuf ya paling kada bahasa orang sekarang meniru beguru dari guru ke guru tabi'in sahabat kepada Rasulullah. Oh ternyata Imam Syafi'i benar punya karangan banyak. Karangan Imam Syafi'i ini banyak. Fikih Al-Wajiz, fikih Tauhid Lijamul Kalam, tauhid. Tafsir ada, Tafsirul Ghazali ada, tapi kada terkenal. Kemudian dalam akidah, dalam tauhid, Sidin ngarang kitab Al-Arba'ina fil Usul. Nah, dalam apa? Usul fikih Sidin ada ngarang kitab, ngarannya Al-Mustasfa.
Namun Imam Ghazali paling banyak mengarang kitabnya itu adalah kitab tasawuf. Sidin ngarang kitab filsafat ada, ngarang kitab benar mau banyak, Minhajul Arifin, Al-Maqsadul Asna, tasawuf terus dengan semua tingkatan. Tapi dari sekian ratus karangan Imam Ghazali yang fenomenal itu nang bera nang hebat itu adalah Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Nah, makanya kenapa ujar Sidin kadada lagi didapati seseorang di dalam mazhab Syafi'i atau di dalam mazhab lain di akhir zaman ini nang kaya Imam Ghazali itu ngalih. Epang orang sekarang ini Ghazalinya zaman sekarang udah bisa. Nggak bisa. Ini Suyutinya zaman sekarang. Ada orang mengatakan benar Syekh Yasin itu adalah Suyutinya zaman ini. Kenapa? Karena Imam Suyuti itu benar ngarang kitab berapa ratus dalam semua pak. Dalam semua pak. Sampai Imam Jalaluddin As-Suyuti itu mengarang kitab masalah apa? Masalah laki-laki bini-bini hubungan intim. Ada karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nong cakanya bahasa orang ini tuh kitab porno. Bahasanya benar. Kenapa? Karena bicara masalah jima. Itu ada Imam Jalaluddin As-Suyuti yang ngarang semua kitab. Sama Syekh Yasin, tapi Syekh Yasin gak ada ngarang kitab itu. Nah makanya cuma digambarkan Suyuti zamani. Ini nang kayak Imam Suyuti zaman ini kaya, tapi kayak Suyuti. Ini kayak Imam Ghazalinya. Pokoknya ada orang ini sekarang menggambarkan Gus Baha itu kal Ghazali di zaman ini, kayak Imam Ghazali di zaman ini. Anda uparakan, tapi alim jujur, tapi kada bisa digambarkan kal Ghazali di zaman ini. Kenapa? Ulama ini ngarang kitab si Zainuddin Al-Malibari. Si Zainuddin Al-Malibari ini muridnya Imam Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami. Pahamlah? Imam muridnya Ibnu Hajar. Sidin mendahkan kadada lagi Sidin. Nang zaman ini nang sampai jam akhir kadada lagi orang nang sekelas Imam Ghazali itu ada lagi. La mislu kitabihi, sama kadada lagi seumpama kitab Ghazali nang kayak Ihya ini ada lagi. Aja sekarang orang ngarang kitab ini kayak Ihya. Saking hebatnya Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali sudah benar diteliti ulama sampai jangan. Adakah sekarang ini ulama-ulama kita nang mengarang kitab baik nang di Timur Tengah atau di sini nang kawa kadosa melebihi seperti Ihya Ulumuddin? La yujadu, tidak ada. Tidak ada. Nah, haza a'jubati zamanil azim syan, inilah keajaiban zaman yang agung. Imam Ghazali ini kitab ini ajaib. Kitab ini ajaib di zaman yang agung yang keadaannya. Kenapa? Karena Ihya Ulumuddin itu asyarihi li kitabillah wa sunnati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mensyarahkan Al-Qur'an, menjelaskan Al-Qur'an, menjelaskan hadis secara rinci zahiran wa batinan. Oh berarti
Imam Ghazali lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir? Kada. Syekh Abdul Qadir Jailani ini lebih muda daripada Imam Ghazali, benar. Walaupun masanya lahirnya bahasa kita tuha Imam Ghazali, masa lahirnya tahunnya ya zaman itu juga abad kelima juga, tetapi umurnya jauh beda dari Imam Al-Ghazali. Artinya apa? Karangan Imam Syekh Abdul Qadir Jailani itu banyak banget. Biar kamu pahami dulu. Syekh Abdul Qadir Jailani mengarang kitab Al-Fathur Rabbani. Imam Syekh Abdul Qadir Jailani mengarang kitab Jilaul Khatir. Syekh Abdul Qadir Jailani mengarang kitab As-Safinatul Qadiriyah. Syekh Abdul Qadir Jailani mengarang kitab Al-Gunyah. Dibuka samakah seperti Ihya? Lah. Kada. Nyata. Kenapa? Syekh Abdul Qadir Jailani mazhabnya Hambali. Sidin ngarang kitab tafsir. Sekarang ada ngarannya Tafsirul Jailani, 4 jilid, benar. Tafsir Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi beda. Kebanyakan karangan Syekh Abdul Qadir Jailani berfokus kepada tasawuf. Yang ada fikihnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu hanya kitab Al-Gunyah li talibi tariqil akhirah, 2 jilid. Jilid pertama yang membicarakan masalah fikih. Itu pun kada lengkap. Dalam pengertian kada lengkap babul ibadah, babul muamalah, babul munakahah, babul hudud. Karangan Syekh Abdul Qadir Jailani yang menjadi fenomenal, nang hebat terkenal itu adalah Al-Fathur Rabbani. Isinya apa? Tasawuf. Adakah Syekh Abdul Qadir Jailani mengarang kitab apa? Kitab usul fikih? Tidak. Syekh Abdul Qadir, Imam Ghazali ada ngarang kitab usul fikih. Penjelasan fikih Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Imam Ghazali beda. Buka kina mana kalau kamu belajar kitab Ihya, pembahasan Imam Ghazali dalam babut taharah, karena selalu dibuka asrarnya, rahasia di balik fikih, rahasia di balik wudu, rahasia di balik sembahyang, rahasia di balik zakat, rahasia di balik puasa, rahasia di balik haji. Makanya ada kitab, orang ngarang kitab ringkasan Asrarus Shalah, Asrarus Saum, Asrarus Zakat, Asrarul Haji. Ini ada di Ihya. Kalau bicara asrar itu bukan bicara fikih, tapi itu rahasia fikih. Ini Imam Ghazali. Adalah ulama lain yang membahas kayak itu? Lah. Ini biar kamu paham, kau membayangkan, karena orang banyak kan nanti di mana aja ribetnya. Itu salah satunya. Oh, berarti martabatnya Syekh Imam Ghazali lawan Syekh Abdul Qadir, hebat Imam Ghazali masanya beda. Syekh Abdul Qadir Jailani Sultanul Aulia bukan di zamannya Imam Ghazali. Bahasa kita, Sidin menjabat jadi Sultanul Aulia setelah Imam Ghazali meninggal. Imam Ghazali ini Qutbul Aqtab, tapi di zaman ini wali kutub. Jadi jangan dibanding dulu.
Nah, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani rajanya wali apa mulai generasi sesudah Sidin atau mencakup generasi sebelum Sidin? Kada mencakup benai generasi sebelum beliau. Sultanul Aulia sesudah beliau khilafiyah, berbeda pendapat. Ada yang berpendapat Sultanul Aulia di zamanihi. Hanya di zamannya. Yang sekarang ini Sultanul Aulianya lain. Nah, ada yang berpendapat Sultanul Aulia, rajanya wali, tetap zaman sekarang ini tetap Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu perbedaan pendapat dalam tasawuf. Ini bicara ilmu, bukan bicara pangkat. Bedakan ilmu lawan pangkat sama lebih. Apa orang pangkat tinggi ilmunya pasti tinggi? Apa orang kada berpangkat ilmunya rendah? Aku katakan dulu. Biar kamu paham, kuras otak. Orang berpangkat, pastikah dia ilmunya lebih tinggi daripada orang yang kada berpangkat? Belum tentu. Aku ambil contoh. Ini pundukan mana? Pundukan alim, hebat ilmunya, tapi nya ada berpangkat. Ada gelarnya lah sarjana ini ada. Paham? Ada si fulan ini bergelar S1, S2 sampai profesor, malah pangkatnya seorang rektor. Apa ini ilmu nang ini mungkin lebih rendah daripada nambah pangkat ini? Belum tentu. Itulah sekarang ini menjadi fenomenal benar. Gus Baha itu bujur orang kada bergelar tapi keilmuannya bisa mengalahkan profesor. Hanya mengalahkan orang berpangkat. Paham, Bang? Ada seseorang pintar benar datang ke rumah. Orang pintar, dosen. Kenapa jago pintar? Ulun gurai mau lah tesis nih kan. Kamu kada mengerti benar bahasa tesis. Nah, bila tesis itu antara S2, nang pastinya S3 benar. Paham lah. Which is berapa nih? S3. S3. Apa anunya ini? Ulun mulai tesis dalam rangka mendapatkan gelar doktor. Materinya ini apa? Terkait dengan guru sekumpul. Artinya apa? Ini mana ini? Orang pintar. Guru sekumpul ada sekolah-sekolah, ada sekolah jangan bergelar sekolah SD juga ada sekolah. Paham? Keilmuannya guru aneh. Nyata aja. Ini profesor kalah. Artinya apa? Orang hebat ilmu sekalipun banyak sekalipunnya kada punya gelar. Walaupun pangkatnya tinggi ini, pangkat tinggi ini, ilmu tinggi ini. Kenapa? Karena ilmu dengan pangkat itu beda benar. Nah sama. Orang pangkat kewaliannya tinggi, apakah menjadi sebuah kepastian bahwa dalam bidang ilmu ini dia lebih dari? Belum tentu. Bisa saja orang wali nang di bawah rendah ilmu fikihnya lebih hebat daripada wali kutub. Paham? Wali kutub ini kepangkatan ini masalah ittiba bi Rasulillah. Karena inya sempurna mengikut Rasulullah dalam praktik fikih, dalam praktik tauhid, dalam praktik tasawuf, maka pangkatnya tinggi. Tapi dalam penguasaan ilmu dia sebenarnya kada. Ada si fulan ini penguasaan ilmunya mantap, tetapi praktiknya kada. Paham? Jadi ini kalah dari sisi keilmuan, tapi dari pangkat menangnya. Dari sisi keilmuan ini menang dalam bidang ini, sekalipun dari sisi kepangkatan kalah dapat ini. Ini kita harus jeli melihat.
Lah, kada semua orang berpangkat tinggi ilmunya hebat tidak. Tidak semua orang yang tidak punya gelar, kada punya pangkat, ilmunya rendah tidak. Ilmu dengan pangkat itu beda. Orang bergelar itu karena formalitas penekani sekolah. Orang dapat ilmu ini banyak jalannya. Imam Ghazali gitu. Paham lah, biar kita berpikir tegang otak. Waqad qala fihi sayyiduna al-qutub al-ghaus al-habib Abdullah al-Haddad ila akhirih wallahu a'lam bisawab.